Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Kembali lagi bersama saya Moritz, kembali bersama Amarket di acara spesial mingguan khusus buat para pencipta kripto. Dunia kripto bersama Amarket. Di kesempatan ini kita akan melihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu yang lalu dan bagaimana pergerakan serta prediksi yang akan coba kita bawakan, kita sadurkan buat rekan trader untuk pergerakan selama 1 minggu ke depan. Bagaimanakah pergerakan tersebut? Kita akan bahas bersama. Dan rekan trader semuanya, kita telah melewati 1 minggu yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat rekan trader, selama 1 minggu ini memang benar-benar terjadi kejadian yang sangat luar biasa di Bitcoin. Kenapa saya bilang kejadian yang sangat luar biasa? Karena rekan trader bisa lihat bahwa selama 1 minggu ini Bitcoin benar-benar jatuh rekan trader. Kalau rekan trader lihat langsung di platform, bagaimana selama 1 minggu ini Bitcoin memang benar-benar jatuh rekan trader. Sempat di hari Kamis minggu lalu mencapai rekor tertinggi dalam sejarah di seputaran 458. Akan tetapi rekan trader, setelah itu Bitcoin belok kanan dan turun, jatuh benar-benar dari 124 hingga menembus level terendah di 112.563. Walaupun hari ini rekan trader bisa lihat bahwa Bitcoin sedikit mengalami penguatan yang signifikan. Ya, tidak terlalu banyak sih, dia masih tetap berada di sekitaran 114-an rekan trader. Tapi bayangkan dari 124 sampai 112 itu adalah sebuah penurunan, sebuah pelemahan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa saja yang menjadi pengaruh utama sehingga Bitcoin ini turun ke posisi yang sangat luar biasa. Nah, kita akan bahas bersama-sama rekan trader, dan kalau rekan trader lihat pengaruh utama dari hal ini secara garis besar, rekan trader bisa lihat bahwa sebelum kita masuk di tema kita ya rekan trader ya tentang Bitcoin dan Jackson Hole Symposium, tapi kita akan lihat pengaruh utama kenapa Bitcoin ini bisa jatuh adalah yang pertama, koreksi pasca rekor tertinggi. Ya rekan trader, koreksi pasca rekor tertinggi yang terjadi pada Bitcoin. Kita lihat bahwa setelah mencapai rekor tertinggi di sekitaran 124.000 lebih, tanggal 14 Agustus yang lalu, Bitcoin mengalami koreksi tajam. Kenaikan harga yang cepat seringkali diikuti juga oleh aksi profit taking. Sehingga rekan trader kita bisa lihat alasan Bitcoin jatuh adalah pertama, koreksi pasca rekor yang tertinggi. Alasan kedua yang harap rekan trader lihat adalah tekanan dari data ekonomi Amerika rekan trader. Rekan trader bisa lihat bahwa setelah tanggal 14 Agustus, tanggal 15 Agustus itu ada indeks harga produsen PPI. Ya, indeks harga produsen yang dikeluarkan ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,9%. Artinya inflasi sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,9%. Jadi setelah itu rekan trader, hal ini melebihi ekspektasi pasar. Nah, akibat meningkatnya kekhawatiran inflasi ini mengurangi harapan pasar terhadap suku bunga rekan trader. Inilah yang menyebabkan penguatan terhadap dolar. Sehingga rekan trader bisa lihat Bitcoin kembali lagi tertekan. Alasan berikutnya adalah sentimen negatif dari pasar saham teknologi. Kita lihat pada tanggal 19 Agustus saham-saham teknologi Amerika seperti Nvidia, Palantir mengalami penurunan signifikan dari laporan yang dikeluarkan. Nah, ini dia rekan trader. Penurunan ini memicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan boom AI yang menyebabkan penurunan indeks Nasdaq. Nasdaq mah partai politik atuh. Nasdaq rekan trader. Nah, inilah yang menjadi alasan mempengaruhi sentimen pasar kripto secara keseluruhan. Alasan berikutnya rekan trader selain sentimen negatif, alasan yang paling utama yang memang sampai sekarang ini juga terjadi adalah ketidakpastian kebijakan The Fed. Rekan trader bisa lihat bagaimana kebijakan The Fed ini belum pasti, walaupun secara garis besar kalau rekan trader lihat ya, secara garis besar rekan trader lihat bahwa
The Fed diperkirakan memang akan memangkas tingkat suku bunga, tapi data-data yang dikeluarkan masih memberikan kekuatan bahwa akan terjadi hawkish. Nah, inilah yang membuat dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan hampir selama 1 minggu ini, sehingga membuat Bitcoin kembali lagi sedikit mengalami koreksi dan jatuh lagi dari 124 sehingga 112. Dan alasan yang berikutnya adalah, rekan trader bisa lihat, alasan yang utama berikutnya adalah penurunan minat dari institusional. Nah, kalau kita lihat di sini rekan trader, data-data yang ada di ETF Bitcoin, ya ini menyebabkan sedikit penurunan minat dari investor selama 1 minggu ini. Nah, inilah juga yang akan mengurangi dukungan terhadap Bitcoin. Sehingga dari hal tersebut kita bisa lihat, rekan trader, Bitcoin selama 1 minggu ini, 1 minggu yang telah berjalan dari tanggal 14 kemarin, rekan trader bisa lihat dia mengalami pelemahan dari 124 pasca tertinggi hingga kemarin sampai di level terendah hampir selama 2 minggu lebih, 2 minggu ya kalau kita lihat ya, berada di seputaran 112 poin. 112.200 112.000 seputar tahun 112.700 lebih lah ya, sekitaran gitu ya rekan trader ya. Nah, pada prinsipnya seperti kayak gitu. Nah, inilah menjadi alasan kenapa Bitcoin turun. Nah, untuk tema kita kali ini telah kita lihat bersama-sama bahwa saya mencoba membawa rekan trader semuanya masuk dalam tema yang ingin saya bawakan buat rekan trader tentang Bitcoin dan Jackson Hole Symposium. Kenapa tema ini saya angkat? Karena rekan trader kita akan melihat bagaimana hubungan keterikatan antara Jackson Hole Symposium yang akan berlangsung dari tanggal 21 sampai tanggal 23 nanti. Dia mempunyai hubungan yang signifikan terhadap arah pergerakan Bitcoin. Kita tahu rekan trader berbicara tentang Jackson Hole ini ya. Jackson Hole Symposium ini adalah simposium tahunan, dan kalau rekan trader lihat secara garis besar, rekan trader bisa lihat bahwa Jackson Hole Symposium ini adalah sebuah pertemuan tahunan yang diadakan oleh The Fed of Kansas City di Jackson Hole ya, Amerika. Pertemuan ini dikenal secara internasional karena menjadi forum bagi bank sentral, para ekonomis, para akademisi, pembuat kebijakan untuk mendiskusikan ekonomi global, termasuk kebijakan-kebijakan moneter, inflasi, dan lain-lainnya. Sehingga pertemuan ini memang benar-benar sangat ditunggu-tunggu karena kebijakan yang akan dikeluarkan, dalam hal ini statement pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell pada tanggal 22 nanti akan menjadi perhatian di seluruh dunia. Oleh karena itu, imbasnya terhadap Bitcoin pasti ada. Oleh karena itu saya akan membahas hal ini. Kalau rekan trader lihat, tujuan dari simposium ini sudah jelas, melakukan diskusi terhadap kebijakan moneter, merupakan juga forum akademik, transparansi dan prediksi. Di sini kita bisa lihat bahwa memberikan wawasan terhadap arah kebijakan suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi ke depan. Untuk akademik, memfasilitasi penukaran ide antara akademisi dan praktisi ekonomi. Sedangkan transparansi dan prediksi ini juga akan menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi pergerakan pasar, karena pengumuman-pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed akan memberikan pengaruh terhadap pergerakan pasar ya rekan trader. Nah, di sini rekan trader kita bisa lihat kenapa simposium ini penting bagi pasar global. Secara garis besar kita bisa lihat hal ini penting bagi pasar global karena merupakan indikator suku bunga, di mana investor sering mencoba menafsirkan arah kebijakan yang dikeluarkan oleh The Fed ya, karena kan tadi saya udah bilang bahwa indikator suku bunga karena nanti Jeremy Powell akan memberikan statement di sana. Di sini kita bisa lihat suku bunga yang dilakukan ini seperti kayak gimana, apakah dia akan dipangkas atau tidak. Nah, ini juga menjadi perhatian seluruh dunia, pasar dunia. Oleh karena itu sangat penting buat pasar global. Selain itu juga rekan trader, selain indikator suku bunga, dia juga sangat berpengaruh terhadap mata uang dan saham, di mana kita tahu bahwa pasar saham, obligasi, dan mata uang bisa bergerak signifikan berdasarkan statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed.
Selain itu juga penting buat pasar global adalah wawasan global. Karena yang hadir di sana itu ya banyak bank sentral dunia. Nah, di sini akan membicarakan keterikatan kebijakan ekonomi dari negara masing-masing. Oleh karena itu sangat penting dan mendapat perhatian yang sangat penting pada pertemuan simposium Jackson Hole ini, rekan trader. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah hubungan simposium Jackson Hole ini dengan pergerakan Bitcoin? Nah, ini pertanyaan yang harap kita simak bersama-sama, rekan trader ya. Nah, secara garis besar kalau rekan trader lihat, pengaruh simposium Jackson Hole ini ke Bitcoin adalah pertama itu mempengaruhi terhadap suku bunga dan likuiditas. Nah, kita tahu bahwa pejabat The Fed dalam memberikan sinyal tentang kenaikan atau penurunan suku bunga, ini sangat mempengaruhi dolar Amerika dan likuiditas global. Secara garis besar, kita lihat Bitcoin dan aset kripto sangat dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Dalam hal ini apabila suku bunganya tinggi, maka biaya memegang aset tanpa yield akan meningkat, menyebabkan investor kemungkinan akan menjual Bitcoin dan mendapatkan hasil yang lebih aman. Sedangkan apabila suku bunganya rendah, ini akan memberikan kecenderungan untuk Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Jadi semua tergantung dari bagaimana statement yang akan dikeluarkan oleh para pejabat The Fed, dalam hal ini Jerome Powell. Apakah dia akan memangkas tingkat suku bunga, menekan tingkat suku bunga, atau dia malahan membuat suku bunga ini masih tetap. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader, sehingga dia sangat mempengaruhi arah pergerakan Bitcoin, rekan trader. Pengaruh yang kedua adalah terhadap inflasi dan sentimen pasar. Di sini kita bisa lihat bahwa Jackson Hole sering membahas inflasi dan stabilitas ekonomi. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa Bitcoin dipandang sebagai hedge inflasi, rekan trader. Sehingga pidato yang menunjukkan inflasi tinggi atau kebijakan moneter yang longgar akan mendorong harga Bitcoin untuk segera naik. Oleh karena itu, pidato yang akan dikeluarkan tanggal 22 nanti ini harap diperhatikan. Karena akan memberikan perubahan terhadap arah pergerakan Bitcoin, rekan trader, tergantung pidato serta pernyataan yang dikeluarkan oleh Jerome Powell nanti. Nah, sedangkan pengaruh yang ketiga adalah lebih banyak ke sentimen risiko global. Jika simposium memberikan sinyal ketidakpastian ekonomi atau risiko pasar tradisional, investor bisa beralih ke Bitcoin sebagai aset alternatif. Tapi apabila sinyal stabilitasnya tinggi, dalam hal ini suku bunganya masih tetap naik, Bitcoin malahan bisa turun, rekan trader. Jadi tergantung dari apa yang dikeluarkan. Apakah dia memberikan ketidakpastian, apa dia tetap akan menekan suku bunga atau dia akan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Di sini rekan trader secara garis besar pengaruhnya bisa dilihat kenaikan suku bunga, sinyal kenaikan suku bunga membuat tekanan turun, investor banyak menjual aset yang berisiko, ya, termasuk Bitcoin. Artinya Bitcoin mempunyai peluang untuk turun. Sinyalnya lebih dovish, kalau lebih hawkish pasti turun. Apabila lebih dovish, artinya potensi naik akan sangat tinggi. Dalam diskusi inflasi global bisa naik Bitcoin sebagai hedge inflasi, dan diskusi stabilitas ekonomi bisa membuat Bitcoin agak mengalami penurunan. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dari sini rekan trader, kita akan bisa melihat bagaimana pergerakan Bitcoin pasca Jackson Hole tahun 2021 hingga tahun 2024. Ini saya sudah memperhatikan, coba lihat di platform ya. Ini saya coba memberikan gambarannya buat rekan trader semuanya di platform. Kita mulai dari tahun 2020 ya rekan trader ya. Di sini kalau rekan trader lihat dari tahun 2020 ini secara garis besar itu dia pergerakan Jackson Hole itu, simposium itu pada tanggal 27 Agustus tahun 2020. Di sini kita bisa lihat harga Bitcoin itu dia ya sekitaran, kalau rekan trader lihat di sini, kalau enggak ini dia sekitaran ya antara 11.000 ya 11.213 ya. Pasca hal tersebut dia sedikit mengalami penguatan hingga 11.968. Ini adalah suatu pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader ya. Oleh karena itu rekan trader bisa lihat ya untuk tahun 2020. Nah,
Setelah itu rekan trader bisa lihat pada tahun 2021 tanggal 26 Agustus ya 2021. Nah, itu saya coba balik lagi 2021 di sini. Nah, 26 Agustus di sini pasca dikeluarkan statement dikeluarkannya rapat itu, Bitcoin sempat mengalami penguatan hingga menembus level 49.625 walaupun setelah itu dia agak sedikit terkoreksi, tapi pergerakan Bitcoin setelah itu dia masuk ke bulan September dia malahan naik rekan trader dan menembus level 52.707. Nah, di tahun 2022 kalau rekan trader lihat ya, rekan trader lihat di tahun 2022 di sini dia itu terjadi pada tanggal 25 ya. Rapat itu dimulai pada tanggal 25. Secara garis besar rekan trader lihat pasca rapat memang ya agak sedikit mengalami pelemahan ya. Dia mengalami pelemahan, dia turun hingga menembus level 19.000, tapi pasca hal tersebut dia masuk di bulan September ada suatu penguatan yang signifikan dan Bitcoin kembali lagi naik ke 22. Jadi 22.000 ya. Jadi pada prinsipnya setiap kali terjadi Jackson Hole Symposium selalu ada peluang untuk Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi ya. Dan di tahun 2023 kalau rekan trader lihat di sini, nah 2023 secara garis besar rekan trader lihat pasca dia ini kan berlangsung pada tanggal 25 ya. Setelah itu bagaimana rekan trader lihat setelah tanggal 25 ya 25 dan 27 setelah itu Bitcoin terbang ya dari nilai yang terendah itu 25.923 dia bisa naik hingga menembus level 28.000 walaupun kemudian turun, tapi setelah itu posisi untuk rally kenaikan itu sangat luar biasa ya. Dia sampai masuk tahun 2023 bulan 2023 pada tanggal 15 ya, tanggal 15 bulan Oktober, bagaimana dia dari level 26 dia bisa terbang hingga level 35.000 ya. Jadi terdapat pengaruh yang sangat luar biasa di sini. Dan tahun 2024 kalau rekan trader lihat di tahun yang lalu ya, agak sedikit terjadi pelemahan. Kalau kita lihat pun juga secara garis besar pun juga kalau kita lihat di sini dia udah sampai di level tertinggi di sekitaran 70.000, tapi setelah itu dia terjadi pelemahan rekan trader, turun sampai di posisi dia kalau rekan trader lihat ya tahun 2024 pasca ini dia naik ya rekan trader ya, dia naik sampai level 64 walaupun setelah itu dia turun. Dan setelah penurunan itu bagaimana dia terjadi rally untuk naik lagi. Nah, kalau kita lihat di sini pola yang terjadi pada 2024 apakah akan terjadi pada 2025 hari ini rekan trader saat ini? Karena dia turun ya, bisa aja dia turun. Setelah itu kalaupun dia turun, ini menurut prediksi saya ya, kalaupun dia turun mungkin dia bisa turun misalnya sampai ke 110 atau mungkin ke sekitaran 105 ya. Untuk sampai ke 99 kayaknya tidak, tapi mungkin dia bisa turun ke 110 atau 109. Setelah itu dia akan rally naik tinggi lagi ya, karena tergantung dari sikap kebijakan yang dilakukan oleh the Fed ya. Jadi pada prinsipnya ini adalah data-data yang bisa rekan trader Bapak Ibu semuanya lihat ya, bagaimana simposium Jackson Hole ini terjadi dan pasca keadaan tersebut. Selanjutnya rekan trader, kita akan melihat bagaimana prediksi Bitcoin pasca simposium Jackson Hole dari tanggal 21 sampai tanggal 23 Agustus ini. Nah, secara garis besar kalau rekan trader lihat, faktor yang akan mempengaruhi Bitcoin pada saat Jackson Hole sudah barang tentu kita akan lihat sinyal kebijakan moneter. Kembali lagi saya bilang sinyal kebijakan moneter itu akan sangat penting karena pasca pertemuan FOMC dini hari nanti, setelah itu kita akan melihat bahwa kebijakan moneter ini akan dikeluarkan setelah hal tersebut ya. Jika Powell nanti menunjukkan ada hawkish ya cenderung Bitcoin akan turun. Jadi kita akan lihat bagaimana kebijakan yang akan dilakukan, statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell nanti. Apabila statement dia itu lebih banyak hawkish, artinya Bitcoin akan turun. Tapi kalau jikanya dia dovish, dalam hal ini pelonggaran suku bunga atau likuiditas, Bitcoin bisa naik karena ya memang kemungkinan besar akan naik rekan trader karena
dolar Amerika tertekan di sini. Jadi faktor yang akan mempengaruhi Bitcoin saat Jackson Hole ya. Nah, di sini selain itu juga likuiditas dan dolar Amerika. Kita bisa lihat kenaikan suku bunga membuat dolar menguat, akhirnya Bitcoin akan melemah. Begitupun juga sebaliknya. Semua tergantung dari statementnya. Apabila memang pemangkasan tingkat suku bunga akan membuat Bitcoin kembali menguat lagi. Sedangkan sentimen risiko global, kita bisa lihat bahwa ketidakpastian ekonomi global membuat investor cenderung mencari aset alternatif. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa Bitcoin mempunyai peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk saat ini kalau kita lihat secara garis besar ya, kita lihat skenario kebijakannya apabila hawkish ya, suku bunga tinggi, inflasi terkontrol, penurunan mungkin sekitar 2-5% dalam 1-3 hari setelah pidato. Jadi ini bisa dilihat rekan trader. Sedangkan dovish kenaikan bisa 3-8%. Jadi kalau kenaikan sampai 3-8% ya sekarang dia sudah berada di posisi seputaran Bitcoin sekarang di seputaran 114, jadi ya kemungkinan dia bisa naik ya mungkin di 118-an seperti kayak gitu rekan trader ya. Ini apabila nanti dovish pada statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell nanti rekan trader ya. Dan kita bisa lihat berdasarkan referensinya, kita lihat pada bulan Agustus tahun 2021 ya, 2021 di saat dovish membuat Bitcoin itu naik sebesar 7%. Di tahun 2022 juga pasca simposium kebijakan hawkish yang diambil oleh Jerome Powell, The Fed, ini membuat Bitcoin turun sebesar 2,6%. Sedangkan 2023 hawkish ringan membuat Bitcoin turun sebesar 3%. Jadi pada prinsipnya kita akan melihat data yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell nanti ya, statement apa yang dikeluarkan. Nah, bagaimanakah dampak dari pidato Jerome Powell nanti rekan trader yang akan dikeluarkan? Nah, di sini kita akan bisa lihat bahwa apabila ada hawkish, berarti Jerome Powell ini menekan pentingnya pengetatan kebijakan ya untuk mengendalikan inflasi. Jadi dari hal ini kita bisa lihat apabila hawkish, Bitcoin cenderung mengalami pelemahan karena tertekan. Sedangkan dovish, apabila nadanya bersifat dovish oleh Jerome Powell akan membuat Bitcoin mengalami sedikit penguatan. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Bitcoin ini masih sangat peluang untuk naik, tergantung dari statement pidato yang dikeluarkan ya. Setelah rapat FOMC, kemudian simposium Jackson Hole, kita akan lihat bagaimana kebijakan yang diambil oleh The Fed. Apakah dia lebih cenderung dovish atau hawkish? Apakah dia cenderung untuk memangkas tingkat suku bunga atau masih akan menahan tingkat suku bunga? Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, dari sini rekan trader, kita akan melihat bagaimanakah hubungannya dengan pergerakan pasar ke depan, dalam hal ini 1 minggu ke depan ya. Di sini saya bisa mengambil sebuah analisa dalam pergerakan pasar selama 1 minggu ke depan hingga tanggal 27 nanti. Dari analisa yang saya bawa rekan trader, saya bisa lihat bahwa Bitcoin ini kalaupun memang nanti dia lebih ke hawkish, artinya Bitcoin punya peluang turun bisa sampai level yang paling terendah di seputaran 109.735 ya, artinya dia berada sekitaran 109 ya. Nah, tapi apabila pasca pidato dan lebih tendensinya dovish, saya bisa berasumsi bahwa Bitcoin bisa naik hingga level seputaran 119.526. Tapi dia harus bisa melewati 116.000 dulu rekan trader, karena posisi sekarang 114 ya. Jadi untuk 2 hari ke depan apabila memang dia dovish, statementnya lebih ke dovish, saya berasumsi bahwa dia ini bisa naik hingga ke 118 hingga minggu depan. Tapi kalau memang dia lebih ke hawkish, artinya Bitcoin bisa turun hingga menembus level 109.735. Nah, rekan trader semuanya, rekan trader secara garis besar telah saya sampaikan buat rekan trader bagaimana hubungan antara simposium Jackson Hole yang akan dilakukan dengan Bitcoin, pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan ya. Dan ini kita akan lihat bersama-sama karena nanti dari tanggal 21 sampai tanggal 23 pertemuan itu dilakukan, dan tanggal 22 statement yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell
akan memberikan arah terhadap pergerakan Bitcoin. Apakah nadanya lebih ke hawkish atau dovish? Kita akan lihat bersama-sama, karena apapun tendensinya tetap Bitcoin akan mencoba naik atau turun tergantung dari statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell. Terima kasih rekan trader atas perhatiannya. Semoga apa yang kami bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu di analisa kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.